Alhamdulillahilladzi a'mala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radalana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Tri Haryanto sebagai ketua, dan anggotanya adalah yang pertama ada Aymar Rosasabila, yang kedua Winda Jati Salama, dan Vira sebagai kameramen. kameramen. Pertama-tama terima kasih Ibu Nena telah bersedia untuk kami membuat observasi di SMA 1 Bambang Liboro. Langsung saja ya, mungkin kepada Mbak Nena, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana guru mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran sebelum memulai pelajaran? Baik ya, untuk ini perkenalkan dulu, nama saya Nina Aprilistiani, biasa dipanggil Bu Nina. Di SMK Bali, SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro, ini guru-gurunya untuk mengawali proses pembelajaran itu biasanya di sebelum tahun ajaran baru kita menyusun dulu modul ajar atau yang dulu biasa disebut RPP untuk menyiapkan proses pembelajaran pada semester depannya. Nah, di sini kita biasanya menyusunnya tiap jenjang, tiap mapel, kemudian kita susun secara bersama sesuai dengan mapelnya. Di sini ada MGMP setiap mapel, misalkan ada MGMP Bahasa Indonesia, itu berkumpul sendiri untuk menyusun modul ajarnya, kemudian yang Bahasa Inggris juga. Nah, itu biasanya kita susun sebelum proses pembelajaran berlangsung di awal tahun pembelajaran gitu. Lalu kemudian bagaimana interaksi antara guru dan siswa saat proses pembelajaran? Untuk interaksi saat proses pembelajarannya ini tergantung karakteristik mata pelajarannya sendiri ya. Kalau di SMK itu kan biasanya ada mata pelajaran umum, mapel umum itu yang biasanya di kelas, kemudian ada mata pelajaran kejuruan. Nah, kejuruan ini biasanya di bengkel-bengkel atau di laboratorium seperti itu. Nah, untuk yang di kelas mata pelajaran yang umum itu tergantung guru nanti menyusun model ajarnya itu seperti apa. Kalau biasanya kita tekankan itu untuk model ajarnya itu PBL atau menggunakan PJBL. PBL itu pendekatan berbasis masalah ya. Kemudian kalau yang PJBL itu model pembelajaran pendekatan project, berbasis project. Nah, untuk yang PBL itu biasanya interaksinya kita diskusi kelas seperti itu, di kelasnya dikelompokkan, kemudian diberi masalah, kemudian siswanya itu sendiri nanti yang menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kalau di bengkel itu biasanya menggunakan project, atau kalau di sini pelajaran yang di BCP, jurusan BCP perfilman, itu mereka diberikan project, misalkan membuat konten. Nah, itu nanti siswa yang dikelompokkan itu membuat konten sendiri, terus nanti kayak diseminakan atau ditampilkan ke gurunya itu. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana strategi guru dalam memfasilitasi siswa di kelas?
strategi guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran itu tergantung karakteristik materi juga, materi yang mau diajarkan, kemudian karakteristik mata pelajarannya udah ya itu tadi. Kemudian tergantung juga kalau untuk strategi itu, kalau di bengkel sudah jelas ya, sudah ada di sana sarana prasarananya. Kalau untuk guru mapel yang di kelas itu biasanya kalau kita diskusi ya kita bisa ajak ke perpustakaan, bisa presentasi juga. Kemudian kalau itu pun tidak semua bisa masuk ke perpustakaan karena ruangannya ini terbatas. Kadang ada guru juga yang membawa proyektor LCD di kelas masing-masing. Sebenarnya di kelas masing-masing itu juga sudah tersedia LCD, cuman ada beberapa yang tidak bisa difungsikan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tantangan dan hambatan dalam proses pembelajaran? Untuk tantangan dan hambatan ini banyak sekali ya kalau ngajar di SMK. Misal nanti Mbak dan Masnya ini besok ngajar di SMK bisa merasakan sendiri. Untuk tantangannya, anak-anak SMK itu kan cenderung lebih kinestetik ya, dia lebih suka pelajarannya di bengkel atau pelajaran yang khusus di kejuruannya masing-masing. Nah, ini untuk tantangan kami sebagai guru yang mata pelajaran umum itu di kelas tentu banyak sekali. Misalkan materi yang kita ajarkan itu tidak menarik, nah itu nanti membuat siswa itu males mengikuti atau kurang berminat lah. Nah, jadi untuk tantangan ini kita jadikan ya sebagai tantangan itu tadi, hambatannya seperti itu sebagai tantangan guru masing-masing. Bagaimana caranya mengajarkan siswa-siswa SMK itu bisa tertarik untuk pelajaran di kelas itu. Jadi kita bisa gunakan kayak game ice breaking, itu kita bisa gunakan diterapkan di kelasnya seperti itu. Kemudian untuk hambatan yang lainnya itu ya untuk tingkat presensi kehadiran siswa itu juga kadang sebagai hambatan kami. Ada beberapa siswa, tapi nggak semua ya, ada beberapa siswa itu berturut-turut nggak hadir. Nah, nggak hadir, dan ketika di home visit oleh guru BK atau wali kelasnya itu macam-macam masalahnya kalau di sekolah kami seperti itu. Jadi itu juga sebagai tantangan guru BK-nya juga, gimana caranya kita bisa merangkul siswa kita supaya dia lebih bersemangat sekolah kayak gitu. Lebih semangat pelajaran kayak gitu juga sebagai hambatan dan tantangan di SMK. Oke, mungkin itu ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Ibu Indah. Mungkin terakhir untuk closing statementnya, Ibu. Baik ya, untuk pesan aja Ya, mungkin pesan. ya, pesan untuk kalian yang masih sebagai mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, lebih semangat menimba ilmu. Nggak harus baca buku, kita kan ilmu bisa dapat dari mana aja ya. Nah, itu kalian ambil baiknya, terus kita terapkan, itu bisa membuat kalian nanti menghasilkan cita-cita, menggapai cita-cita kalian. Misalkan kalian ada yang mau jadi guru pendidikan agama Islam atau sebagai yang lainnya, itu bisa kalian capai itu dengan giat belajar. Ya, terima kasih dari saya.
Cukup sekian. Terima kasih Bu terhadap pesan yang telah diberikan kepada kami. Mungkin itu saya cukupkan untuk observasinya. Terima kasih kepada Ibu Nina telah bersedia untuk kami wawancara. Mungkin itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We woke up, the world was figured out. Beyond the beauty we've dreamt about, this brilliant light, brighter than we've known. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 anggota SD Triharyanto sebagai ketua dan saya. Dan ayo arwah salmanillah. Kami ada di SMK. Oh ya.